selama Abang Da ada di organisasi sepanjang tadi dari kelas 1 SD sampai sekarang lah, mau nanya apa kira-kira program kerja yang terbaik yang pernah Abang Da realisasikan bersama organisasi bersama kawan-kawan Abang Da sehari? Perputaran uang yang terjadi di Kota Belawan ini bukan lagi rupiah, tapi dalam. Pertanyaannya, kenapa rakyatnya itu di bawah rata-rata? Marginal, ya, marginal ya kan? di bawah rata-rata. Dan itu sebenarnya organisasi ini ya, kalau aku berpikir akan maju dan berkembang apabila diduduki oleh pemuda-pemuda. Kenapa? Karena kalau organisasi diduduki oleh pemuda, kemungkinan terbesar belum ada kepentingan-kepentingan. Oke. Nah, mereka masih real, mereka masih mau mencari pengalaman. Welcome to podcast Kenapa Rupanya Gaso Gaskan Aja. Oke kawan-kawan, hari ini kita kedatangan bintang tamu kita yang baru lagi, guest star kita yang merupakan anak muda kembali dari Belawan juga. Kita kenalkan dulu. Ini dia Abang Da kita, Abang Da Rayangga. Halo Abang Da. Halo Mandi. Oke, dekatin aja mic-nya Abang Da, aman-aman. Yo. Oke, jadi Abang Da Rayangga ini kita kenalkan. Beliau ini merupakan tokoh pemuda di Belawan. Beliau banyak kontribusi di berbagai organisasi. Juga dari awal juga kita pengen tahu nanti nih, dia udah join ke organisasi mana aja gitu di Belawan. Untuk itu langsung aja mungkin kita tanya. Abang Da, sehat Abang Da? Alhamdulillah sehat Mandi. Oke, dari rumah apa dari mana nih Abang Da? Dari luar tadi ada kegiatan sedikit. Oh dari luar ya, oke. Abang Da, ini kita langsung aja nih, kita mau tanya-tanya. Abang Da katanya kan digadang-gadang dan dengar-dengar Abang Da ini punya banyak kali organisasi. Kapan Abang Da pertama kali gabung di organisasi di Belawan lah khususnya? Kalau bicara organisasi itu pertama kali kita kenal organisasi itu dari kecil ya. Dari kecil? Ya, dari kelas 1 SD tepatnya. Iya, Kawan 1 SD organisasi ya. Oke. Jadi terus ini eksternal dulu aku dibawa orang tuaku tuh di kampus gitu kan. Kampusnya ITM gitu kan. Dia pada saat itu adalah salah satu pendiri di Teater Pusarca 52. Oke. Nah, di situ kita melihat di saat pendidikan, aku melihat suatu kehangatan, keharmonisan yang tercipta di dalam suatu lingkaran itu, gitu kan. Terus, kalau pertama kali aku masuk ke dalam wadah organisasi yang benar-benar organisasi itu di Belawan ini ya, ada namanya Teater Dermaga Belawan. Tunggu. Oh, baru tahu nih ada teater di Belawan, Abang Da? Iya ada. Jadi Teater Dermaga Belawan itu adalah suatu organisasi yang lebih tepatnya untuk pengembangan ya anak-anak pesisir dari bidang kreativitas maupun seni. Oke. Tunggu. Tahun berapa tuh Abang Da? Itu zaman waktu kelas 2 SMA, berarti tahun 2014 atau 2013. Iya ya? Iya. Ada ya tahun segitu teater di Belawan Abang Da ya? Ya. Baru tahu nih sekarang lu. Diubah aja soalnya. Jadi pada saat itu kita latihan sering di GPA atau Bandar Deli tepatnya. Nah, jadi setelah itu kan kita kuliah, panjang cerita, kita kuliah, habis itu kita balik lagi untuk mengurus Teater Dermaga dan dipercaya pada saat itu diberikan posisi lah menjadi wakil Laksmana Teater Dermaga Belawan atau wakil ketua. Wakil Laksmana itu kayak wakil ketua? Iya. Oke. Jadi ketua itu di sana panggilan Laksmana. Oke. Jadi setelah itu ada tawaran dari salah satu senior ya, ataupun abang-abang kita yang udah sarjana. Terus dia melihat bahwasannya, dia mengatakan, aku sama orang tuamu bisa join, kenapa kau sama anakku nggak bisa join gitu. Oke. Nah, kalau bisa tawaran ini diambil. Terus di situ aku berpikir untuk bahwasannya kan pada saat itu kan karena memang kita kuliah di ITM kan anti kita nih
Oh, Abang kuliah di ITM. Iya, Oke. kita anti terhadap politik dan segala macam bla bla Iya. bla bla. Biasalah mahasiswa tuh kayak sama politik tuh alergi kali Iya, kan? pada saat itu. Jadi aku takut ada Oke. kepentingan-kepentingan. Oke. Terus setelah aku berpikir-pikir dan aku lihat memang sebenarnya itu adalah suatu lembaga yang memang betul-betul murni. Oke. Gitu. Jadi aku ambil posisi himpunan mahasiswa Belawan tepatnya. Itu himpunan mahasiswa Belawan udah memang ada. Karena yang nggak dengar ini himpunan mahasiswa Belawan ini Abang dah nih yang buat ini, foundernya nih. Itu udah ada tuh belum tuh? Begini, himpunan mahasiswa Belawan pernah berdiri pada tahun 1998. Udah pernah berdiri tahun Ya, segitu. tahun 98, ya. Tahun 98 itu lahir tuh Abang. Iya, 98. Oke. Tahun 98 itu udah terbentuk. Mulai munculnya himpunan mahasiswa Belawan ini di permukaan ya, khususnya di masyarakat, di kalangan masyarakat pada tahun 99. Begitu. Jadi dulu kalangan mahasiswa di Belawan ini ada dua. Yang pertama Himbel ya, himpunan mahasiswa Belawan, sama HMB, himpunan Himbel tuh nggak tahu, pokoknya Himbel gitulah. Satu lagi himpunan mahasiswa maksudnya Belawan. itu ada dua nih himpunan Ada dua. di Belawan. Himpunan mahasiswa Belawan namanya Himbel gitu. Enggak, HMB, kita tetap HMB. Satu HMB. lagi ada lagi namanya apa tuh? Mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Tapi Himbel namanya. Begitulah. Oke, ada dua berarti ini. Ada dua. Jadi pada tahun 2004 HMB ini terjadilah stagnasi dikarenakan gejolak-gejolak yang mungkin gejolak itu adalah gejolak yang memang kita lah orang-orang internal yang tahu kan gitu. Internal atau eksternal nih penyebabnya nih? Internal. Memang apa di mana-mana Ya. tuh masalah internal tuh gawat nih. Gini, Oke. kita nggak mau menyalahkan eksternal. Oke. Karena pada dasarnya semua tuh tergantung internalnya. Ya. Kan gitu. Kalau solid, kompak, aman-aman walaupun- aja. Contoh nih, kita ada nih disilang uang atau Ya. tawaran-tawaran. Ya. Kalau internalnya memang konsisten, ya memiliki nilai-nilai konsistensi, pasti dia tuh nggak akan tergoyahkan. Kan gitu. Ya. Nah, jadi aku nggak menyalahkan eksternalnya, tapi internalnya lebih tepatnya. Oke. Lanjut Om. Nah, jadi setelah 2004 tuh stagnan sampai tahun 2019. Stagnannya sampai tahun 2019. Iya, stagnannya sampai 2019. Jadi pada tahun 2019 itu disitulah kita mulai dimintalah untuk kembali menghidupkan. Makanya ketika kita menghidupkan, di situ pula gejolak-gejolaknya himpunan mahasiswa Belawan tuh memang lebih lebih bergemuruh bahasanya gitu kan. Iya. Lebih bergemuruh. Ya memang kita bergemuruh juga bukan karena saya pribadi gitu kan, tapi karena kawan-kawan gitu. Bareng-bareng Bareng-bareng sama-sama. lah. Ada juga abang-abang kita kayak Abang Dasikma yang selalu memberikan arahan, memberikan supporting gitu juga dengan Bang Arsyad, dengan Bang Rangga, dengan Bang Hendra. Oke. Jadi kita disupport gitu kan. Ada juga almarhum Om Gala, ketua Formabes pada saat itu. Iya. Jadi karena mereka lah himpunan mahasiswa Belawan tuh bisa besar, bukan karena kitanya gitu. Oke. Itu Nggak, soalnya gini, awak tahunya ada himpunan mahasiswa Belawan itu di akhir semester kan. Jadi di akhir semester tahu nih, ada HMB ini ternyata gitu. Dan ketuanya siapa? Ketuanya Bang Hayangga kan. Jadi bukan cuma ketua, tahunya juga Bang Hayangga ini yang buat HMB, foundernya gitu. Jadi banyak yang tersebar di kami yang mahasiswa nggak ikut HMB lah. Kan kami ini nggak ikut HMB nih kemarin kan. Jadi tanya siapa? Hayangga katanya. Oh dia foundernya gitu. Rupanya Bang Da istilahnya Bukan. founder yang menghidupkan kembali. Iya, kembali, mati suri gitu. Edo Tensei ini ya. Nah, jadi Oke. setelah kita bergelut di dunia mahasiswa, kita banyak tawaran-tawaran juga gitu kan dari organisasi-organisasi lain. Cuman kita berpikir untuk tidaklah. Cuman ada beberapa organisasi, 3 organisasi yang memang aku secara pribadi aku terima. Yang pertama adalah organisasi KNPI. Maksudnya Abang Da join juga ke situ? Iya. Oke, KNPI. Jadi di KNPI itu kita adalah salah satu pengurus di bidang pendidikan. Oh, Abang Da di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Tak tanya kawan-kawan. Jadi pertama kali saya tertarik di KNPI itu ada dasar-dasarnya. Pertama, KNPI itu bukan ormas atau OKP,
tetapi termasuk dalam salah satu komite. Oke. Nah, setelah kita jalani pun memang KNP ini memiliki solidaritas yang memang berbeda dari organisasi lain gitu kan, karena penuh dengan warna. Iya, iya. Walaupun kita berbeda pemikiran, tapi warna itu hidup. Ya, ya. Awak ingat kan waktu pelantikan kan bajunya warna biru kan Abang Nana? Iya. Waktu pelantikan KNPI itu kan awak kemarin udah di ABB Bang Da. Awak nih kemarin ABB ininya, anak bulan bersatu. Oke, bukan yang FABB, ini ada dua juga nih. Pokoknya nanti penonton bingung lah nih. FABB apa beda ABB nanti kita bahas, oke? Itu nanti. Jadi gini, kemarin kan ABB, udah ABB ya kita bilang sempat lah macam biasa organisasi kan ada naik turunnya kan. Jadi pas lagi turun-turunnya tuh lihat waktu KNPI pelantikan tuh semua pentolan di belawan ini ada di KNPI. Itu dari ABB, dari organisasi-organisasi lain, relawan, dari mana lagi ya? Pokoknya dari berbagai organisasi itu kayaknya kumpul di KNPI semua pentolan-pentolannya gitu. Iya, memang. Jadi keren kali cocoknya aku masuk juga nih kan, cuman tahu dengan udah pelantikan kan gitu. Jadi KNP ini dia terpilih dari kader-kader ya, kader-kader OKP maupun OKI. Kalau kayak aku kan, aku bukan salah satu kader dari OKP ataupun OKI. Oke, jadi emangnya dari mana? Jadi kita masuk ke KNPI dari jalur profesional. Ya oke. alhamdulillahnya kita diterima dari jalur profesional karena memang kita betul-betul muncul kan pada saat itu, dan kita juga memiliki kedekatan emosional juga terhadap abang-abang senior. Ya kemungkinan disitulah kita dipercaya untuk duduk di KNPI sebenarnya. Oke, itu yang pertama. Abang bilang tadi ada 3 organisasi yang abang join saat itu. Terus Sampai sekarang nggak 3 itu dipegang? Atau sampai sekarang nih tinggal KNPI doang? ya 2 mungkin udah nggak lagi, tinggal sekarang ini Oke. tinggal di KNPI. Setelah KNPI tadi apa? Setelah KNPI aku tuh menerima tawaran dari Reaksi. Reaksi. Ah. Oke. Oh, iya. Ini kawan-kawan ya, kita nih sama-sama nih dewan pendiri nih berdua nih di Reaksi ya. Nanti kita undang lah ketua dewan pendiri dan juga ketuanya nanti. Kita ngobrol bareng-bareng. Oke. Lanjut Abang enggak? Di Reaksi. Coba ceritain sama penonton Abang enggak kayak mana di Reaksi. Sekalian minum juga Abang enggak? Oke. Jadi Reaksi ini adalah organisasi bersifat relawan ya, akan kebencanaan dan lebih aktif di lingkungan, condongnya itu ke pesisir. Singkatan dari Reaksi itu kan relawan antisipasi kebencanaan dan lingkungan hidup pesisir. Oke. Mungkin akan Pak Andi juga itu. tahu kan ya. Oke. Jadi mungkin ada gejolak mungkin ya, masalah internal atau apa. Biasa. Nah, jadi mungkin di situ aku merasa nggak cocok gitu kan. Ya mungkin itu akunya. Iya. Yang apakah aku yang terlalu sensitif atau apa, mungkin ya aku merasa akunya yang salah. Oke. Dan akunya yang merasa nggak cocok. Ya udah gitu kan. Nah, mungkin di situ aku mundur lah. Iya, oke. Berarti dari Reaksi Abang dah mundur gitu. Mundur. Oke. Nah, terus ada lagi dari apa yang anaknya Golkar tuh. Yang terakhir nih. Berarti. Kus Guru. Iya, Kus Guru. Oh, Kos Guru itu anaknya Golkar, maksudnya sayapnya Golkar. Iya. Bagus. Oh, kalau nggak salah ada Abang Jepri ya di Kos Guru ya. Ada Bang Jepri juga, Bang Jepri Huta Barat ya. Iya, Bang Jepri Huta Barat. Ya, oke. Jadi di Kus Guru itu aku punya posisi itu sekretaris jenderal ya, sekjen. Sekjen di Kos Guru. Bang Jepri apa di situ? Itu aku pada saat untuk masalah itu aku kan posisinya lagi di Banda Aceh tuh. Jadi aku bilang aku lagi di Banda Aceh nih, lagi kerja di Banda. Soalnya kan posisi sekjen itu kan sentral. Iya, betul. Administratif dan segala macam keanggotaan tuh kita harus paham gitu kan. Iya. Enggak masalah enggak, yang penting menutupi segala macam bla 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 bla. Di situ masuk juga Abang Dimas Restu Aji menghubungi memberi komunikasi. Abang Dimas Restu Aji. Iya. Oke, itu kawan kita juga itu. Bang Dimas, ambil aja nggak gini nggak. Oke, makanya kita ambil. Jadi di Kus Guru tuh ada gejolak politik ya, lebih tepat. Iya. Namanya juga sayapnya Golkar kan. Ya, ada gejolak politik gitu. Karena sebelum di Kus Guru, sebelum aku berangkat ke Banda, aku juga main di salah satu parpol. Oh, Abang gabung di parpol juga? Iya, dulu pada saat Boleh itu. tahu nggak parpol apa? Kalau dikasih tahu dulu pada saat itu parpolnya itu lebih tepatnya Golkar ya, golongan karya. Sampai sekarang? Enggak. Oh, sekarang udah nggak lagi. Di Golkar juga posisinya sekjen,
pada saat itu di bawah kepemimpinan PLT-nya itu Abang Dahadi Suendra. Oke. Yang mungkin kemungkinan terbesar akan nyalek di tahun 2024 ini. Oke, ini nyalek juga nih Abang Hendra ya. Ya. Nanti kita undang kapan-kapan. Nah, Oke, lanjut Abang Dah. kalau mau bahas Golkar, coba komunikasinya ke Bang Hendra. Kalau bahasnya KNPI mungkin undangnya Bang Arsyad gitu kan. Oke, abang kita, siap. Nah, terus kalau mau undang reaksi Pak Putra Islami gitu. Iya. Ketua-ketua semua itu ketua-ketua kita, aduh. Kamu takut ini ada ngomong kayak gini ya kan? Bisa jadi dar katanya kalau. Iya, aduh. Siap. Nah, Berarti 3 itulah Abang Dah ya, organisasi yang Abang join. Sampai sekarang berarti tinggal KNPI yang Abang iya, pegang. tinggal KNPI. Oke Abang Dah, kita nanya nih, ini ada beberapa pertanyaan nih dari tim kreatif kita nih. Apa ya? Tadi tentang organisasi udah, terus mau nanya nih Abang Dah. Selama Abang Dah ada di organisasi, sepanjang tadi dari kelas 1 SD sampai sekarang lah, mau nanya, apa kira-kira program kerja yang terbaik yang pernah Abang Dah realisasikan bersama organisasi bersama kawan-kawan Abang Dah saat itu? Organisasi apa dan kapan? Kalau bicara organisasi, kan kita hari ini kan ya aku ngejawabnya taktis saja gitu kan. Oke. Kita diundang yang mungkin sebagai keabsahan atau keakuan daripada kawan-kawan kita sebagai tokoh pemuda Belawan, ya mungkin kita ngebahasnya tentang organisasi Belawan, nggak eksternal ya. Oke. Jadi pada tahun 2019 atau tahun 2020 tepatnya, program kerja yang mungkin aku rasa itu program kerja terbaik ya. Oke. Ini dia nih. Jadi pada saat itu aku buat kegiatan sederhana sebenarnya. Oke. Aku buat kegiatan sederhana yang dimana aku menyatukan seluruh elemen organisasi yang ada di Belawan. Dan pada saat itu kita dan kawan-kawan dari mahasiswa adalah menjadi leading sektornya atau kepala penggerak kegiatan itu. Oke. Nah, jadi aku rasa itu program kerja terbaik, dan program kerjanya itu adalah kita cuma merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus. iya tahun 2019 atau tahun 2020, aku lupa ingat dah. Ya. Ah, Di mana dilaksanakan Abang Dah? di SD berapa tuh yang dekat pajak baru juga. Oh, Jalan Hiu ini. Ah, Oh, itu Abang Dah yang inisiasi. iya, Eh, kita yang menginisiasi. yang kumpul semua kan? Iya, seluruh elemen organisasi yang ada di Belawan. Oh, jadi awak ingat itu kemarin juga ada undangan masuk KBB ya nggak? Ya iya. kan? Jadi awak tuh nggak hadir, tapi tuh banyak personil inti di ABB tuh hadir di sana semua. Dan waktu nengok upacaranya juga tuh, kok banyak sekali baju, kok warnanya beda-beda semua kan, kumpul jadi satu kan? Keren-keren nih buat acara gabungan kayak gini kan? Tapi kemarin tuh upacara aja Bang Dah ya? Upacara dan perayaan tabur bunga Perayaan tabur bunga tuh gimana? di makam pahlawan. Oh iya Dekat sekali sebelahnya itu itu ya. kan ada makam pahlawan. Iya, Jadi iya, pada iya. saat itu ada 2 kegiatan ya. Yang pertama kita sebagai inisiator dan leading sektornya lah untuk kegiatan itu. Ada lagi satu lagi dari komunitas motor gitu. Jadi di kegiatan itu terjadi trouble yang mungkin kita nggak tahu apakah memang ada unsur klaim atau memang ada unsur ketidaksengajaan gitu kan. Yang pastinya pada saat kegiatan itu ada trouble. Oke. Ada masalah lah gitu Iya. ya. Tapi ya apa masalahnya ya alhamdulillah secara menyeluruh ya berjalan lancar Abang ya. Untuk kegiatannya ya kan. Ya alhamdulillahnya berjalan lancar kita. Oke, itu tentang program terbaik yang pernah Abang Dah buat di tahun 2019 atau 2020 tadi ya. Upacara bersama dan tabur bunga. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin apa ya? Pengalaman terburuknya mungkin. Gak usah kesana dulu, nanti itu ditunggu-tunggu di akhir aja. Kita tanya dulu, tantangan terbesar apa Abang Dah selama ikut organisasi? Apa sih yang paling sulit Abang Dah rasanya kalau gabung organisasi itu apa? Tantangan terbesarnya apa tuh? Gabung di organisasi. Kalau tantangan terbesar di organisasi, kalau pertama ya, aku makanya pertama kali masuk Belawan ini agak kaget. Kenapa? Pertama SDM-nya lebih tepatnya.
Sama Bangda. SDM dan Sama. tepatnya. Karena ya jujur di Belawan ini kita sudah terpolarisasi ya, lebih tepatnya terhadap gerakan-gerakan organisasi yang dimana ketua limpul Itu sampai jadi jargon loh. Nah. Ketua limpul katanya kan. ya, aku sampai kaget gitu kan, karena yang aku tahu ketika aku berorganisasi di luar itu dia swadaya, sifatnya ya swadaya. Saudara ya Bang. Iya. Waktu Bang di TM tuh kayak gitu semua ya. Iya, swadaya kita. Swadaya. Bahkan kita lebih kreatif gitu kan. Untuk misalnya kita membuat kegiatan atau program kerja, kita buat gantungan kunci gitu kan. Kita jual ke kawan-kawan mahasiswa, Iya. stiker. Enaknya di ini nih kita sama-sama organisasi di kampus nih. Awal kan di USA Bang kan. Kita nanti nggak tahu lah sama atau nggak di TMK, tapi rasa sama gitu. Karena kan kita di tengah kota kan. Di sana tuh kumpul, ada beragam background, beragam orang. Jadi ada banyak ide kan Abang kan. Iya, benar. Programnya juga macam-macam kan. Iya. Jadi rasa lebih kembang begitu masuk ke Belawan gimana Bang? Ya, kalau di Belawan ini sulit ya untuk kita jelaskan kalau kita jabarkan, karena masalahnya ini dia berakar. Ya. Apa nih? Dia cukup berakar. Kita nggak ngerti terhadap pola pikir lebih tepatnya. Makanya aku tuh punya ketertarikan muncul di Belawan tuh karena memang pertama alasanku adalah bagaimana apa ya, misalnya aku tuh tertarik di organisasi itu, misalnya contoh kita kenal dulu nih organisasi itu apa, misalnya gitu kan. Organisasi itu kan kalau dalam bahasa Yunani itu organ tuh alat, session itu kan artinya tujuan. Oke. Berarti artinya adalah organisasi adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam artian kata, dalam sebuah organisasi ada masalah. Masalahnya itu apa? Ya. Nah, itu sih aku yang punya daya tarik. Jadi aku melihat Belawan ini ya punya masalah yang begitu besar. Oke. Masalahnya itu kita lihatlah coba kota Belawan ini gitu kan. Yang dimana kota Belawan ini kita kenal sebagai triggernya Sumatera Utara atau kota Medan. Yang dimana perputaran uang yang terjadi di kota Belawan ini bukan lagi rupiah, tapi dalam. Pertanyaannya, kenapa rakyatnya itu di bawah rata-rata? Marginal. Ya, Marginal ya kan? di bawah rata-rata. Yang kedua, kalau memang masyarakat Belawan sejahtera, kenapa masih banyak anak-anak yang memiliki pendidikan begitu minim? Betul. Apalagi sekarang Abang udah nggak tahu, tapi itu tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Stunting paling tinggi di Belawan Abang. Ya, kita lihat juga program Bobby kemarin. Itu Ya, programnya apa? Bobby kemarin. Jadi itulah aku punya daya tarik. Pertama kali aku masuk ke Belawan ini adalah bagaimana aku bisa ya menciptakan figur-figur lah. Oke. Ya alhamdulillah sekarang ini ada adik kita Willy Magnus Simolon yang udah menjadi ketua di Bawaslu ya. Iya. Adik kita Liwaul Hamdi yang sekarang menjadi guru. Jadi ada perubahan-perubahan dan mindset pola pikirnya. Aku melakukan perubahan mindset dulu pertama kali, sehingga terciptalah figur-figur ke depannya. Jadi aku nggak bisa buat banyak di Belawan gitu kan, karena keterbatasan juga gitu. Iya. Mungkin situlah. Memang kalau untuk Belawan Abang Da, ya kita akui aja lah, kita mesti kolaborasi. Ini jujur Abang Da, ini pengen tanya juga nih, ini nggak ada di tim kreatif nih. Mau tanya sama Abang Da, kayak mana pandangan Abang Da? Di luar itu banyak yang bilang kalau Belawan ini kota 1000 organisasi, kota 1000 ketua katanya. Ini saking banyak organisasi kayak gitu dibilang sama Abang di luar kan. Ini kawan-kawan yang bilang nih kan, kayak mana pandangan Abang Da tentang itu? Ini ada banyak kali soalnya kan. Izin kita rokok dulu. Oke, siap. Nggak apa aman Abang Da. Itu kayak mana tuh menurut pendapat Abang Da? Kota 1000 organisasi kan. Oke, kita bahas nih. Kita bahas. Enak nih. Jadi pemahaman organisasi tadi kan udah jelas. Sebenarnya organisasi itu tercipta karena memang ada masalah. Tapi Ya. lebih tepatnya adalah apa sih tujuan organisasi? Bisa jadi kontrol sosial, bisa Ya. jadi
kalau aku sih berpikir yang adalah pengembangan dan kontrol sosial ya. Adanya pengembangan, maksudnya pengembangan internalnya, kontrol sosialnya. Jadi di Belawan ini terlalu banyak orang yang memiliki kepentingan terhadap bendera organisasi yang mereka dirikan gitu kan. Oke. Mungkin terlalu banyak urusan di Belawan ini gitu. Di situ juga aku melihat banyaknya organisasi di Belawan ini, banyak juga pembodohan itu terjadi. Contoh pembodohan ya Bang dah, biar tahu dulu. Ya itu kayak mana kita mau jelasin pembodohan itu seperti apa. Tapi ya memang aku melihat seperti itu gitu kan. Kau masuk organisasi kita, nanti kau pegang saham ini, kau ini, kok seperti itu gitu. Dan aku juga membayangi gitu loh, seperti OKP, organisasi kepemudaan. Aku mau nanya nih, gitu kan, seperti apa definisi pemuda? Ya. Berapa klasifikasi usia muda? Kenapa masih terlihat banyak ketua-ketua OKP itu yang udah tidak termasuk lagi dalam klasifikasi usia muda? Itu menjadi tanda tanya. Sebenarnya organisasi ini ya, kalau aku berpikir akan maju dan berkembang apabila diduduki oleh pemuda-pemuda. Kenapa? Karena kalau organisasi diduduki oleh pemuda, kemungkinan terbesar belum ada kepentingan. Oke. Nah, mereka masih real, mereka masih mau mencari pengalaman, gitu kan? Ya. Sama kayak kejadian-kejadian tawuran, gitu kan? Kayak kejadian-kejadian anarkis, Ya. Seperti narkoba dan Semua lain-lain. geng motor, begal, narkoba segala Mereka macam saat ini. nggak memiliki wadah kemungkinan, dan mereka nggak ada yang mengarahkan. Nah, padahal organisasi itu begitu banyak, bukan hanya di Belawan tapi di Sumatera Utara. Wah iya. Tapi betul. bagaimana cara merangkulnya gitu loh. Nah, ini kan PR besar juga untuk kita semua. Pas. PR besar juga untuk kita semua. Sebenarnya pengembangan ya, itu sih lebih tepatnya. Organisasi ini untuk pengembangan lebih kurangilah social control tuh tadi kan. Karena terlalu banyak dikontrol, terlalu banyak juga kepentingan. Gini ya Bang, sebenarnya itu bagus ya. Organisasi itu menjadi socio kontrol untuk banyak apa misalnya ya, bagi ya kita bilang swasta lah kan, perusahaan swasta terkait dengan amdal sendalnya ya kan, terkait dengan berbagai hal ya. Tapi nggak cuman sosio kontrol aja gitu. Ada juga edukasi, ada juga pengembangan bakat lainnya untuk ya masyarakat kan. Ya mungkin itulah Bang. Itu pertanyaan dari awal lah tuh kan tentang 1000 organisasi ya kan. Oke lah, lanjut Abang dah nih. Banyak juga pertanyaannya nih. Apa pengalaman Abang dah yang paling ya yang indah dulu lah ya. Pengalaman yang paling excited lah, yang paling memuaskan lah dalam organisasi. Dalam ikut organisasi. Pengalaman yang memuaskan, Yang paling excited, kayaknya yang paling ini organisasi mantap kali lah. aku Nyaman aja lah di sini. taktis aja. Oke. Aku pernah ngomong, kau udah buat apa di HMB? Itu ada salah satu senior yang mempertanyakan, aku udah buat ini Om, aku udah buat ini Om. Terus kau udah merasa puas? Jangan. Deep. Dalam kau mencari pengalaman, kau jangan cepat merasa puas. Terkecuali kalau masalah kau mencari uang, jangan terlalu rakus. Tapi kalau kau mencari pengalaman, jangan cepat merasa puas. Jadi kalau ditanya pengalaman paling memuaskan, aku belum puas terhadap pengalaman yang udah jalan gitu kan. Secara pribadi. Gitu Bang dah. Oke, itu quote TikTok kan ya. Itu bisa dipotong di TikTok nanti tuh. Oke, lanjut. Kalau gitu yang sebaliknya, pengalaman yang paling buruk selama Bang dah ikut organisasi. Apa tuh? Pengalaman paling buruk tuh ada banyak ya. Tapi yang paling buruk saya gitu. Ikut organisasi. Kalau ikut organisasi, pengalaman buruknya itu ya saling menjatuhkan. Oh, di dalam organisasi saling Iya. menjatuhkan. Tetapi kalau kita bicara global organisasi yang ada di Belawan ini, pengalaman terburukku adalah
ada teknis-teknis forum gitu kan, ya setelah kata ya memang sah untuk dilakukan. Jadi pada saat itu forum ini nggak jelas gitu, kita harus mengikuti kemana arahnya, dan sedang bahwa organisasi secara tidak langsung aku merasa lembaga yang memang aku hadiri gitu kan, misalnya aku lah sebagai perwakilan dari mahasiswa, aku menghadiri kegiatan itu harus berada di bawah naungan itu gitu. Jadi aku merasa marah di situnya, marah terus aku tuh memukul meja, dan kita pukul meja, kita marah gitu. Di situ langsung ada salah satu tokoh ya yang mungkin langsung mendatangi meja. Oke. Kau mahasiswa atau preman? Oke. Kau tengok ini orangnya udah tua, mungkin ya apalah daya yang paling muda. Karena itu gitu kan. senyum semua di sana. Karena kita paling muda kan, kita digitukan. Oke. Gitu. Waduh, apa nih ini kan? Sebenarnya itu sah kan dalam teknis forum, kita mukul meja, bahkan kita balikkan meja, atau kita balik-balikan orangnya pun itu sah gitu dalam forum. Oke. Itu teknis aja sih sebenarnya. Nah, cuman disitulah pengalaman terburuk. Lalu masuklah gosip-gosip bahwasannya aku tuh dinilai tidak beretika, tidak beretitude. Itulah gosip yang melebar luas gitu. Baik aku dengar tuh dari abang-abang kita di wartawan, baik juga dari abang-abang kita yang lain. Kita dinilai, katanya kau tuh dinilai nggak beretika, tak beradab gitu kan. Aku merasa gimana ya? Aku nggak merasa kecil hati gitu. Ya mungkin aku salah pada hari saat itu, aku salah karena aku marah mukul meja, karena ya mungkin tamu yang hadir pada saat itu tua-tua. Ya, Kita yang paling muda gitu. Ya. Abang yang paling muda gitu karena kita yang paling muda gitu kan, kita merasa ya mereka tuh mungkin merasa kita nggak menghargai mereka, padahal sebenarnya itu teknis saja. Oke. Pengalamannya ada juga pengalaman paling buruk ketika berada di Belawan ini ya, pembunuhan karakternya tuh begitu tinggi. Contohnya Bang dah. Jadi kemarin tuh kan aku jadi sekjen Golkar, terus aku mengundurkan diri karena memang aku ada tawaran kerja di Banda Aceh untuk menjadi konsultan pertambangan. Oke. Jadi nggak bisa lanjut tuh di situ. Bisa lanjut, terus kita berangkat ke Aceh. Setelah aku pulang, ya kan masuk nih kawan-kawan dari mahasiswa, Bang, katanya kemarin abang tuh berangkat ke Aceh kan ada kasus tali air ya. Waduh. Kasus tali air. Kawan mau tahu tali air komen ya. Lebih pedas lagi tuh. Aduh. Ini siapa pula dalamnya ini kan gitu kan. Dari mana itu tali air? Kok tiba-tiba tali air? Jadi aku pun bingung gitu kan, kepikiran kok bisa ke sana gitu loh. Siapa pula korbannya? Ada nggak laporannya gitu loh? Kok bisa pula muncul ini gitu kan? Jadi ya itu sih pengalaman terburukku dua itu. Pertama adalah pembunuhan karakternya yang begitu tinggi. Yang kedua adalah pemahaman SDM-nya yang tidak banyak mengetahui tentang organisasi. Sehingga ketika kita mengatakan benar, ya kita bukan Tuhan yang selalu ngasih benar. Maksudnya kita paham bahwasannya itu benar. Kita mengatakan dengan lembut nggak dengar. Kita kan harus mengatakan dengan tegas dan keras. Atau kita lock out dalam forum itu jelas. Kita biasa konsisten, itu. kita konsisten. Biasa gitu. itu di forum. Ya aku secara pribadi mau lock out gitu, kalau nggak ditahan kawan-kawan aku lock out pada saat itu. Ya karena memang kita juga menghargai kawan-kawan, ya mungkin disitulah aku nggak lock out. Jadi pemahaman organisasi yang lemah, jadi banyak lah terjadi pembodohan. Itu Bang Da ya. Itu pengalaman buruk ya. Ya pengalaman paling buruk tuh. Terus juga Bang Da, ini mungkin kita udah masuk sesi terakhir lah. Cuman masih belum pertanyaan yang terakhir. Abang udah tahu sendiri lah kayak mana Belawan dicap oleh banyak orang saat ini. Habis itu juga kayak mana Belawan dipandang buruk oleh banyak instansi baik swasta ataupun pemerintah kan. Kayak mana anak mudanya itu banyak yang kita bilang banyak yang narkoba, banyak yang pengangguran, banyak yang segala macam pokoknya dengar di Belawan tuh pokoknya segala keburukan bertumpu di Belawan. Kan gitu kan. Apa tanggapan Abang tentang ini? Oke, ini agak sedikit ekstrim. Tapi enak nih kita bahas. Pada saat itu aku pernah ya komunikasi terhadap salah satu pers.
Pak Erwin. Nah, coba dia mengatakan, coba kau pikir di Belawan ini lebih banyak orang pemakai narkoba atau orang yang enggak? Oke. Terus aku berpikir, pasti banyak yang enggak. Kalau banyak yang menggunakan narkoba, Ya. gitu kan, pasti banyak yang udah di penjara. Oke. Contoh kayak kita nih, berapa persen di lingkungan kita lah, ada berapa persen pemakainya? Paling ada 1-2, gitu kan contohnya. Berarti kan lebih banyak yang enggak pemakainya, Ya, yang sehat. yang sehat. Oke. Terus kalau bicara pembegalan, ya, kenapa terjadi pembegalan, perampokan dan lain-lain? Itu tadi akarnya apa? Kemiskinan. Kenapa terjadi kemiskinan? Jangan salahkan rakyatnya dong. Tuh. Kan ada undang-undang berapa tuh? Aku mungkin udah lupa Pan ya. Yang dimana anak pinggiran tuh itu kan sebenarnya ditanggung oleh negara tuh. Nah, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan ini gitu loh. Jadi ada anggaran CSR, Corporate Social Responsibility, Aduh tuh. atau anggaran TJSL, Itu yang paling dicari sama organisasi. Iya. Anda. tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tapi ini jangan diikuti ya. Maksudnya gini, anggaran CSR dan TJSL, organisasi itu sifatnya kontrol sosial. Ya. Kalau memang ya ada permainan-permainan di instansi tersebut, kalau bisa serang habis-habisan. Dah. Jadi agar apa? Misalnya seperti anggaran CSR meningkatkan UMKM. Ya. Ya, kemungkinan kan sedikit banyaknya UMKM meningkat menjadi IKM kah atau Iya, apa? iya. Itu kan banyak. Baik juga dari segi pendidikan, ada yang nggak mampu gitu kan. Nah, mungkin terbantu kan gitu, sedikit banyaknya terbantu. Ada banyak lagi gitu. Jadi tadi sampai mana tadi? Aku lupa ingat juga nih Pak. Sampai CSR. Enggak, yang tadi. Tanggapan Abang dah tentang segala macam pandangan orang tentang Belawan. begitu juga dengan perusahaan-perusahaan ini gitu Pan. Gimana ya kalau mau kita jelasin ya? Mereka mencap stigma terhadap orang-orang Belawan karena apa? Karena mereka takut anak Belawan duduk di perusahaan itu sendiri. Kenapa gitu? Kenapa gitu tuh? Wah, Pesaing dong. oh gitu ya. Pesaing. Pesaing. Kenapa Kita pesaing? Kenapa mereka takut bersaing sama kita? Yang Ini. anak Belawan. Pertama, di dokumen AMDAL maupun dokumen UKLUPL, ya, hadirnya suatu perusahaan harus ada untungnya juga untuk masyarakat. Bukan hanya sekedar dampaknya aja, tapi keuntungannya terhadap masyarakat itu apa? Contoh, kemarin tuh aku kan konsultan pertambangan, jadi untuk masalah izin lingkungan, Iya, aku iya, sedikit iya. banyaknya aku paham Iya, dan gitu. iya. Jadi hadirnya suatu perusahaan itu ya harus menguntungkan juga untuk masyarakat. Baik dari pengelolaan lingkungan, contohnya. Coba kita lihat main-main kita ke jalan tol. Itu banyak debu. Bagaimana sih pengelolaan lingkungannya? Berapa banyak perusahaan? Tuh. Begitu Bang ya. Iya. Terus berapa persen putra daerah tuh yang dipekerjakan? Oke. Ah, Kayak mana air limbah air yang dibuang. air limbah tuh pengelolaan sih, lebih tepatnya penanganan. Penanganan ya. Penanganannya. Jadi di situ ada ketakutan mungkin dari pihak-pihak instansi maupun stakeholder yang ada di Belawan ini. Kita sebagai putra daerah dicap tidak baik gitu loh. Bahkan aku pernah komunikasi sama salah satu instansi besar di Belawan ini. Kalau seandainya aku rekom orang Belawan masuk ke situ, gimana? Semua pun bisa bebas masuk Bang, untuk melamar pekerjaan, dan kemungkinan terbesar itu kecuali orang Belawan. Sekarang ada apa dengan orang Belawan? Iya, itu tuh gini tuh. Adik awal kemarin sempat kan ngelamar ke tempat-tempat lain kan. Jadi waktu di pabrik itu ditanya, dia kan tengok tuh KTP-nya orang Belawan tuh, tinggal di Belawan kan. Kau orang Belawan nih? Nah, iya Pak, saya orang Belawan. Kamu nyabu nggak katanya? Waduh. Enggak Pak, kamu maling-maling nggak? Suka-suka curi, begal katanya. Enggak Pak. Oh jadi betulnya ini segala macam, jadi orang tuh kayaknya ragu gitu. Nengok KTP Belawan tuh kayak, ini maling nih, oh ini nyabu nih, langsung gitu Bang dah.
Jadi Pak Erwin tuh pernah bilang tuh, kan tadi sepenggal ceritanya. Pak Erwin tadi tuh pernah bilang, kata Pak Erwin, coba kau bayangkan orang yang dulu di instansi dulu di perusahaan-perusahaan dulu tuh yang mencuri-curi itu orang mana sih sebenarnya? Dia orang dari Gunung Tua sana, nikah di Belawan, mengaku orang Belawan. Bukan asli daerah Belawan. Iya. Aduh. Terus aku bertanya, emang definisi asli anak Belawan itu seperti apa Pak Erwin? Contoh kakeknya orang Belawan, lahir ayahnya, lahir dia, ketika urinya ditanam di Belawan, kemungkinan terbesar itulah asli anak Belawan. Kemungkinan terbesar aku definisi aku mencerna seperti itu dari bahasa Pak Erwin. Oke. Jadi itu loh. Jadi kalau dicap yang mencuri-curi itu dulu, itu siapa? Orang mana? Kelahiran mana gitu loh. Jangan kelahiran dari Gunung Tua sana. Dia nikah di Belawan, dianggap anak Belawan. Terus kita sebagai putra daerah ini hanya menerima dampak negatifnya aja gitu loh. Ya. Kita ikut terjebak juga, padahal kita nggak tahu apa-apa kan. Kita tamat kuliah pengen cari kerja, udah susah tiba-tiba. Ya, itulah. Itu. Iya bang dah, awak tamatan usul bang dah ya. Itu tamat kuliah itu lama nganggur bang dah. Susah kali cari kerja di Belawan ini, di Medan ini. Waduh, hajat kita. Maka dari itu, sebenarnya Belawan ini perusahaan-perusahaan tuh takut kalau kita tuh memang betul bersatu. Banyak yang takut. Cuman ada juga orang yang mungkin mempropaganda, kemungkinannya indikasinya seperti itu, propaganda untuk ini menciptakan ini supaya apa? Supaya aku lebih sejahtera dari yang lain-lain, bla 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 bla. Sehingga tercipta organisasi baru, tercipta organisasi baru. Ini juga nih bang. Ini juga nih. Yang jadi masalah di Belawan tuh organisasi itu gini. Kita balik lagi sedikit ya. Misalnya ada konflik internal nih satu organisasi. Nah, suka nih misalnya antara A sama si B. Udah si B tetap di organisasi, si A buka yang baru. Buat organisasi baru tandingan. Jadi mikirnya gini kan, kok kenapa kayak gini gitu. Kenapa nggak diselesaikan aja masalahnya gitu. Jadi ada banyak sekali organisasi yang akhirnya yang B tokoh berpengaruh, yang A tokoh berpengaruh juga. Akhirnya orang-orang yang ikut sama mereka itu terbelah kan. Jadi ya kita nggak nyatu gitu. Itu yang kebanyakan yang saya lihat, yang aku lihat ya Bunda. Jadi di organisasi ini ada, kita nggak bisa memaksakan bahwasannya kita tuh harus satu alur terhadap mereka juga harus satu pemikiran terhadap mereka juga. Perbedaan tuh warna gitu. Jadi di dalam organisasi ada 3 sifat keanggotaan. Apa aja tuh Bunda? Yang pertama tuh adalah champion, yang kedua tuh follower, yang ketiga tuh intruder. Champion adalah orang-orang yang memang benar-benar membangun. Follower adalah orang yang sekedar ikut-ikutan. Oke. Intruders adalah orang-orang yang rusak. Selalu ada intruders. Selalu, pasti ada. Tidak ada, kalau di dalam organisasi tidak ada intrudersnya itu mustahil. Hey, para intruders. Aduh. Jadi tuh selalu ada intrudersnya kan. Jadi ya mungkin begitulah. Ketika intruders merasa tapi intruders ini dia cenderung ya, sifatnya tuh dia merasa membangun, padahal dia tuh merusak. Oh gitu, dia merasa paling banyak kontribusinya gitu, paling capek lah gitu. Bukan paling capek atau apa, maksudnya intruders ini adalah orang yang memiliki kepentingan, tapi dia merasa berjuang. Oh gitu. Dia maksud itu ada maksud. Iya, ada maksud. Iya, kita nggak mustahil ketika kita beranjak atau bergelut di dunia sosialis, gitu kan. Ya pasti kita punya kepentingan. Kepentingan itu ada banyak dan itu sah, kepentingan itu sah. Cuman kan kepentingan yang tidak sah itu adalah kepentingan yang mengganggu organisasi. Ya, menghambat tercapai tujuan organisasi. Iya, jadi contoh aku, misalnya contoh sebagai orang sosialis yang bergelut di dunia organisasi, aku punya kepentingan misalnya apa nih, popularitas, sah. Oke. Sah. Aku sebagai orang organisasi memiliki kepentingan misalnya bahkan yang paling ekstrim pun kita katakan mau mencari uang, sah. Bagaimana caranya? Yang penting dia tidak merusak nama organisasi dan tidak mengganggu kelancaran organisasi.
itu sah. Contoh, Oke. ketua kalau bisa kita buat koperasi supaya apa? Supaya uang masuk kita. Secara langsung kan sedikit banyaknya kan ada segala macam Oke. bla bla bla. Berarti Sah. memang tujuannya, walaupun tujuannya ekstrimnya kita bilang cari uang lah, gitu kan. Tapi Susah. caranya cara yang positif, ya Sah. kan. Nah, jangan pula kita masih duduk di organisasi tapi kita merasa duduk di parlemen, soalnya korupsi gitu kan. Itu bahaya. Tapi gitu. banyak hal yang gitu, Bang. Nah. Dia udah organisasi itu seolah-olah macam dia udah di parlemen gitu. Ini proyek nih, mainkan nih, semua mau dimainkan gitu. Yang buat kita bingung, ketua, sekretaris, bendahara. Hmm. Gitu kan. Ketua merangkup sekretaris, ketua memegang keuangan. Itu banyak kali. Terus itu apa? Itu banyak kali ya, Bang. Hanya jadi boneka. Serius, ya serius. Itu Dia banyak. cuma pajang nama doang kan, yang sekretaris bendahara doang kan. Iya, cuman memang tetap berkontribusi, tetap aktif, lebih ditonjolkan dan segala macam. Iya, Tapi iya. yang memegang keuangan tetap ketua gitu loh. Iya, Itu banyak di iya, bawah iya. nih. Nah, Dia job desk-nya tuh jadi ke satu orang gitu. Hmm. Jadi yang lain tuh memang ikut ngumpul, ikut juga naik wajahnya, namanya naik. Cuman juga job desk-nya nggak ada. ya begitulah. Iya, Tapi itu betul. sebenarnya- Realita kawan-kawan. Peran pemerintah ya juga ada di sini. Dalam kontrol terhadap organisasi juga ada. Jadi organisasi yang sah itu kan organisasi yang memiliki legalitas. Baik itu akte pendirian, ADART, akte pendirian, yang salah akte pendirian, terus izin tempat apa namanya itu, lokasi itu, Aduh, nggak tahu tuh Bang. aduh aku lupa, Kemenkumham sama Kesbang Polinmas. Jadi anggaran Kesbang Polinmas itu yang dicairkan untuk organisasi itu kan bisa dikontrol. Iya. Apa program kerjanya, untuk apa dan kemana, terus bagaimana keuangannya, Iya. itu bisa diaudit loh. Nah, pertanyaannya, pernah nggak pemerintah mengaudit organisasi-organisasi yang telah dicairkan anggaran Kesbang Polinmasnya? Ini masih pertanyaan. Itu pertanyaan Bang ya. Aku nggak- Ya, dulu. itu pertanyaan. Oke, itu pertanyaan. Bukan pernyataan. Kan bisa. Aduh, cocok Bang dah. Oke lah Bang dah. Nah, Kita ini udah panjang bincang-bincang segala macam. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa pesan Abang Da untuk seluruh anak muda yang ada di Belawan, umumnya yang ada di Medan? kalau aku, pesanku terhadap anak-anak muda ya, khususnya di Belawan, kalau bisa lebih aktif di eksternal, lebih aktif di eksternal supaya apa? Karena pendidikan ya hari ini hanya dijadikan ajang untuk kepentingan bisnis. Pendidikan bukan lagi untuk mencerdaskan anak bangsa. Contohnya, untuk apa sekolah, untuk apa gini segala macam, banyak tuh. Toh juga sekolah jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Jadi kalau bisa kita buktikan kita aktif di akademisi, kita juga aktif di eksternal. Ya apa tuh, di bidang sosialis, supaya apa? Kita lebih peduli satu sama lain. Sama seperti di Jogja gitu loh. Di Jogja aku dengar cerita ya, aku belum pernah ke Jogja. Jadi di Jogja itu ada seorang nenek-nenek gitu kan. Dia jual sayur-sayuran. Untungnya juga nggak cukup gitu kan untuk balik ke rumah itu, untuk ongkos balik ke rumah. Jadi mereka contoh gitu. Jadi sayur-sayuran yang nggak laku nenek ini tadi dikasihlah ke tukang becak yang memang satu jalan ke kampung dia. Oke. Dia jualan di pasar nih, kampungnya jauh. Jadi kasih sayur, nenek ini pun ditumpangi secara gratis. Oke. Nah, kalau seandainya nenek ini nggak ada duit, nanti mereka tuh sama seperti swadaya gitu loh. Swadaya, saling saling membantu. bantu. Karena apa? Saling kenal. Kalau kita lebih aktif gitu, kita lebih saling kenal, mungkin kita lebih saling membantu ketika kawan-kawan ada masalah, Iya, gitu kan. Kawan pemuda ini ada masalah. Oh siapa? Misalnya Pandi ada masalah. Apa masalah apa? Ini bang, aku dulu misalnya kan, aku dulu maling nih sama perusahaan ini contoh. Udah kita datengin perusahaannya, kita jelaskan dari mana, deliknya apa, buktinya apa, saksinya siapa. Iya, pas. Jadi kita yang lebih tahu, memberikan arahan dan kita lebih mengarahkan gitu kan. Nah, jadi pesanku adalah lebih aktif aja supaya kita lebih saling kenal ya, supaya kita lebih dekat gitu kan. Biar bisa lebih kompak. Biar lebih Di luar pun kita jumpa Iya. saling tegur-teguran Abang Da, Iya. kan? Saling tegur-teguran kan enak tuh, indah tuh suasana. Pas. Jadi overthinking atau OVT kita tuh nggak mana-mana, misalnya
kita nggak kenal di jalan, ini siapa nih, begal nggak nih, langsung nggak ya, jadi betul. gitu kan. Lampunya mati di depan, ini begal nih. Padahal enggak, kan gitu benar kan. Pokoknya kalau udah jaga speed apa, lampunya mati nih gitu. Coba nih, Iya. dia aktif gitu kan, mau pasti, oh si Polang nih, jalan Iya. bareng kan gitu kan. Itu sih lebih asiknya seperti itu, aktif aja. Tapi aktifnya ke yang lebih positif ya, jangan pula ikut geng mod. Ini banyak zaman sekarang nih geng mod nih pan. Aduh, ajak kita. Iya. Oke, abang dah. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita dengan Abang Darayangga. Mungkin sampai situ aja kita ngobrol pada malam ini. Lebih dan kurang nanti coba komen di komentar apa yang perlu kita perbaiki. Dan komen juga siapa yang mau kita undang selanjutnya, oke? See you, bye-bye kawan-kawan semua.